Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pamungkas, NIM 19201039 dari kelas D3 TT07A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rangkaian catur daya dengan regulator tegangan. Apa itu rangkaian catur daya dengan regulator tegangan? Jadi, rangkaian catur daya dengan regulator tegangan yaitu adalah salah satu jenis rangkaian elektronik. Jadi, ini masih termasuk rangkaian elektronik yang dirancang untuk memberikan stabilitas tegangan DC dari nilai tetap di terminal beban, terlepas dari variasi beban. Fungsi utama dari catur daya yang diatur atau catur daya dengan regulator tegangan adalah untuk mengubah arus bolak-balik AC yang diatur menjadi arus arah tetap menjadi DC. Seperti itu. Ini salah satu rangkaian catur daya dengan regulator. Ini 4 komponen. Kemudian blok diagram catur daya dengan regulator tegangan. Diagram blok dari catur daya dengan regulator tegangan atau yang bisa dikenal dengan power supply. Jadi teman-teman, catur daya dengan regulator tegangan sama. Makanya kalau kita searching di Google catur daya dengan regulator tegangan, pasti yang muncul yaitu power supply, karena ya sama aja. Yang diatur terutama mencakup transformator step down, penyiarah, filter DC, dan regulator. Konstruksi dan kerja power supply yang diatur dibahas di bawah ini, yaitu dari transformator, kemudian receiver, smoothing, dan regulator. Seperti itu. Transformator dan supply AC. Catur daya dapat digunakan untuk menyediakan jumlah daya yang diperlukan pada tegangan yang tepat dari sumber utama, seperti baterai. Sebuah transformator mengubah tegangan listrik AC ke nilai yang diperlukan, dan fungsi utama ini adalah untuk meningkatkan dan menurunkan tegangan. Misalnya trafo step down digunakan dalam radio transistor, dan trafo step up digunakan dalam CRT. Transformator memberikan pemisahan dari saluran listrik dan harus digunakan menggunakan setiap modifikasi dalam tegangan tidak diperlukan. Kemudian ada penyiarah. Sebuah penyiarah adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mengkonversi arus bolak-balik menjadi arus searah. Ini dapat menjadi penyiarah gelombang penuh dan juga penyiarah setengah gelombang dengan bantuan transformator oleh penyiarah jembatan atau pusat mengetuk gulungan sekunder. Namun output daya penyiarah dapat bervariasi. Kemudian ada filter dalam catur daya yang diatur pertama digunakan untuk meratakan perbedaan AC dari tegangan yang dikoreksi. Penyiarah diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu ada filter kapasitor, filter induktor, filter LC, dan filter FC. Regulator tegangan. Sebuah pengatur atau regulator tegangan di power supply diatur sangat penting untuk menjaga tegangan output DC stabil dengan menyediakan regulasi beban serta peraturan kris. Untuk alasan ini kita dapat menggunakan regulator seperti dioda Zener, transistor reset, regulator terintegrasi 3 terminal, sebuah SMPS switch mode power supply dapat digunakan untuk memasok arus beban besar dengan disipasi daya kecil dalam seri pas transistor. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini saya sudah membuka aplikasi Multisim.
Dan ini adalah bentuk rangkaian, salah satu rangkaian satu daya dengan regulator. Di sini saya sudah memberikan input arus AC dengan nilai 220 watt dan 60 Hz. Kemudian sebelahnya ini adalah trafo. Jadi trafo ini berfungsi menjadi step up atau step down pada aliran listrik, tapi saya sini memfungsikan sebagai step down. Kenapa? Karena untuk menurunkan tekanan. Kemudian di sini arus ini diserahkan ke dioda. Di sini jenis diodanya dioda bridge. Jadi fungsinya digunakan sebagai pengarah gelombang AC menjadi DC. Jadi arus AC itu akan diarahkan menjadi DC. Lalu arus ini kemudian diarahkan ke kapasitor. Di sini ada dua kapasitor, G1 dan G2 dengan nilai 1,0 mikrofarad. Jadi fungsinya kapasitor sini yaitu untuk memfilter, untuk menstabilkan. Kemudian arus ini arus yang noise diarahkan ke ground, ya, ke ground. Jadi arus yang noise, yang gangguan dibuang ke ground. Lalu kita lanjut ke ini arus yang mengalir, ini yang melewati kapasitor 1, kapasitor 2 itu akan mengalir ke input ini, input komponen regulator dengan serinya LM7805CT seperti itu. Lalu di sini saya menambahkan satu lagi kapasitor, itu saya ingin agar tegangan ini lebih stabil lagi. Jadi fungsi untuk lebih menstabilkan tegangan lagi, agar tegangan itu lebih stabil, saya tambahkan lagi kapasitor ini dengan nilai sama 1,0 mikrofarad seperti itu. Langsung saja kita membuktikan apakah rangkaian ini sudah benar, sudah betul. Bila betul maka nanti nilainya akan sesuai, yaitu outputnya kalau nggak salah itu 5 volt dan inputnya 220 seperti ini. Oh ya, di sini saya menggunakan 2 buah multimeter, 1, 2 dan 1 buah oscilloscope. Kita klik 2 kali multimeternya, 1, 2, kemudian ini 1, 2. Ini di set dulu sebagai namanya output, sinyal output. Coba kita run lagi, kemudian pause, enggak pas, run lagi, stop, run lagi, enggak pas ya, run, stop. Nah, ini muncul sinyal input gelombang AC yang merah ini, kemudian yang hijau sinyal output gelombang DC. Dan ini juga menunjukkan sinyal inputnya 220 itu sesuai, dan sinyal outputnya 5 volt, berarti menunjukkan bahwa rangkaian ini telah betul sesuai.
Ya mungkin itu aja dari saya. Apabila banyak kurang dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.